Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Dengan tujuan pembelajaran menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, serta menyebutkan arti Al-Wahhab, menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Anak-anakku, marilah kita memulai pelajarannya. Let's go! Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya, sama dengannya atau menyerupainya. Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan, pasti keadaannya akan kacau. Karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Misalnya, yang satu mau menghidupkan sementara yang satu mau menghancurkan. Maka dunia akan kacau dan hancur. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita berharap, tidak kepada yang lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Kita perlu sholat dan berdoa meminta pertolongan hanya kepadanya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد. Artinya, katakanlah Dia adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Orang yang menyembah selain Allah dinamakan musyrik, sedangkan perbuatannya disebut syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Orang musyrik akan masuk neraka. Segala ibadah yang kita lakukan patutnya itu hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Salah satu Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi setiap yang diminta oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan apapun yang diminta hambanya sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, Maha Pemberi rizki,
Maha pemberi kasih sayang, Maha pemberi segala kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi segala sesuatu yang diminta oleh hambanya. Sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rizki pada orang yang mau bekerja dengan tulus dan ikhlas atas apa yang dikerjakan. Kemudian Allah akan memberikan ilmu, kepandaian, dan kecerdasan sepanjang manusia mau berusaha dan berdoa kepadanya. Contoh yang lain, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang meminta sebagaimana manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Manusia diberi akal sehingga dapat membuat apa saja yang menjadi keahliannya. Contohnya, manusia dapat membuat mobil dan motor. Manusia diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Manusia juga diberi perasaan agar dapat merasakan senang atau sedih dengan apa yang sudah diperbuat manusia itu sendiri. Selain itu, manusia juga diberi kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga manusia dapat belajar dan berkarya. Semua yang ada pada makhluk adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sifatnya yaitu Al-Wahhab, yang artinya Maha Pemberi. Di antara perilaku beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Wahhab itu sebagai berikut. 1. Bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun pada orang lain. 2. Bersikap peduli terhadap sesama, artinya mau dan bersedia berbagi dengan orang lain. Serta dapat juga bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu.